Setiap bank itu punya karakteristik berbeda-beda tergantung dengan kedekatan kita, personalnya kita dengan banknya tersebut. Kalau kita nggak punya tabungan di sana, kita mau ketemu sama petingginya pun juga susah gitu loh. Hey, welcome back to my channel. Ada di sana, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, perkenalkan saya Anthony, seorang investor properti. Dan buat teman-teman yang barusan bergabung, selamat datang di channel saya. Hari ini kita seperti biasa akan membahas tentang properti yang ada di Indonesia. Nah hari ini pertanyaannya cukup unik nih. Ini salah satu pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku. Halo Go, saya mau tanya, kalau gak ada tanah ke bank untuk bangun kos kan harus bangun dulu nih, butuh waktu untuk bangun kos. Bagaimana dengan hutang kami ke bank? Apakah setelah pencairan bulan berikutnya langsung ditagih? Mohon dijawab ya Ko, terima kasih. Nah, thank you juga buat pertanyaannya. Dan ini mungkin pertanyaan yang kalian tanya-tanyakan juga. Jadi ketika kalian itu cuma punya tanahnya, kalian itu pengen membangun suatu bangunan di sana, kira-kira bisa nggak sih bank itu bisa mencairkan dananya? Nah teman-teman, sebelum kita membahas itu, lebih baik kalian itu subscribe channel ini, karena dengan subscribe itu bisa membantu aku untuk semangat upload setiap harinya. Nah teman-teman, klik tombol subscribe di bawah dulu ya. Klik. Nah teman-teman, ini untuk beberapa teman-teman mungkin sebaiknya aku saranin untuk teman-teman itu masuk dulu ke bank. Jadi kalian itu jangan cuma langsung tanya, tapi praktek dulu. Jadi kalian punya pengalaman dulu tentang ke bank. Jadi kalian harus masuk dulu ke satu bank, karena semua regulasi bank itu berbeda-beda. Tapi menariknya, ketika kita sudah ngecek ke beberapa bank, misalkan Bank BCA, BRI, BNI, semuanya itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kayak BCA, dia itu punya karakteristik, dia itu adalah bank yang super banget, gak butuh duit. Jadi dia tuh emang kalau kasih KPR itu biasanya kreditnya sangat-sangat kecil dari nilai-nilai yang kita harapkan gitu loh. Jadi nilai plafonnya itu sangat-sangat kecil. Sering kali kayak gitu. Mungkin ini nggak terjadi sama kalian, tapi sama aku beberapa kali itu sering banget. Jadi aku selalu anggapnya tuh BCA itu adalah bank yang paling nggak butuh duit. Nah kemudian kalau Panin itu kuatnya di mana? Kuatnya di falas. Nah kalau misalkan Mandiri kuatnya di mana? Mandiri itu kuatnya di perusahaan-perusahaan. Nah dia sering ngadain promo-promo nih, dia gait-gait perusahaan-perusahaan makanan. Jadi kalian kan sering lihat promo-promo Mandiri. Kalau nggak fashion, dia juga sering kayak baju-baju Lacoste gitu, sering banget ada promo-promo Mandiri. Dan dia itu kuatnya di sana gitu loh. Sedangkan kalau BNI itu kuatnya di tanah. Jadi kalau misalkan orang-orang mau beli KPR, orang mau ambil KPA, itu semuanya di BNI jauh lebih dimudahkan. Dan kalau misalkan teman-teman itu kenal sama orang banknya langsung, kenal sama petingginya langsung, nah itu bisa dapat harga spesial, dapat rate yang sangat spesial. Jadi kalian harus cobain dulu satu-satu. Kalian nanti akan tahu kira-kira bank mana yang cocok buat kalian. Nggak semua bank yang aku kasih ke kalian itu pasti efeknya sama gitu loh. Karena teman-temanku ya sering banget nih ya, aku sering banget ditanyain, Ton, kira-kira aku harus pakai bank mana yang bagus? Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat-sangat susah untuk dijawab. Karena dulu waktu aku pertama kali main di properti sendiri pun juga ditanyain itu sangat-sangat bingung. Ada temanku yang nyaranin aku, Ton, kalau kamu mau main properti mendingan kamu masuk BNI. Tapi begitu aku coba di BNI, ternyata karena aku nggak kenal sama petingginya BNI, jadi kayak dikasih kredit itu sangat-sangat minim gitu loh. Habis itu responnya juga sangat lambat. Setiap bank itu punya karakteristik berbeda-beda tergantung dengan kedekatan kita, personalnya kita dengan banknya tersebut. Kalau kita nggak punya tabungan di sana, kita mau ketemu sama petingginya pun juga susah gitu loh. Nah kalau misalkan aku lebih deketnya sama mana, ya aku deket sama bank-bank swasta gitu. Nah kalau teman-temanku ada juga yang bilang kalau mau main mendingan masuknya di Maybank. Nah di Maybank pun juga katanya aku pernah coba, tapi ternyata bunganya tinggi, bunganya tuh terlalu tinggi. Tapi temanku bilang kalau dia itu prioritas, dia bisa kasih special rate bunganya yang lebih rendah gitu. Jadi kayak terlalu macam-macam, itu semua tergantung dan balik lagi sama kalian. Makanya aku saranin setelah kalian nonton video ini, pastikan kalau kalian itu ngecek sendiri. Kalian ngecek, sebelum aku main di properti pun aku juga ngecek ke 10 bank. Aku tanya ke seluruh marketingnya, aku minta ketemu sama petingginya dan aku nego harga habis-habisan. Aku bilang kalau aku tuh punya masa depan yang cerah, aku bilang kalau misalkan bisnisku tuh bagus, aku akan bikin plan kayak gini, plan gini. Jadi aku nggak bakal kolaps lah gitu ibaratnya. Sebelum aku mengambil kredit pun aku udah
meninggikan diriku sendiri. Nah, ini penting banget buat kalian untuk bisa ngecek semuanya, ngecek semua bank. Nah, setelah kalian tahu bank mana yang kira-kira itu bagus, kira-kira cocok, nah ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk kalian mengambil kredit di sana. Nah, gitu loh. Jadi kalau kasusnya si Kak Friska MM ini, dia ini kan punya tanahnya dan dia butuh uang untuk dibangun. Butuh uang untuk membangun suatu kos-kosan. Nah, ini cara pertama itu kalian harus tahu dulu bank mana yang kalian pengen pakai. Nah, misalkan kita ambil BNI ya. Nah, BNI ini ada program. Dia ada program di mana kalian itu bisa menggadaikan tanahnya itu kalian bisa bangun sesuai dengan RAB. Jadi yang perlu kalian lakukan itu setelah kalian tahu tanahnya ini mau dimasukkan ke bank mana, kalian bilang ke banknya, "Bang, misalkan Bank BNI, tolong Bang, saya pengen membuat suatu kos-kosan di sana. Ini RAB saya." Nah, kamu kasih tahu dulu RAB-nya itu kurang lebih seperti ini. Nah, biasanya bank ini bisa mencairkan uangnya sesuai dengan permintaan yang kamu minta, sesuai dengan RAB-nya. Jadi misalkan RAB-nya itu butuh dana kurang lebih 1 miliar. Bank itu bisa ngasih itu 1 miliar, tapi dengan catatan kalian harus tahu dulu RAB-nya ini benar-benar sudah dibikin sama kontraktor. Jadi kalian nggak main ditipu dulu ya. Jadi kalian penting juga itu ngecek kontraktor. Kontraktor sangat penting untuk kalian cek di awal. Kalian survei beberapa kontraktor yang kira-kira itu sangat-sangat ada kedekatan emosional dengan kalian. Oleh karena itu, ketika kalian kontraktornya sudah oke, kalian sudah tahu juga kira-kira RAB-nya berapa, nah ini bisa diajukan ke bank, dan banknya itu biasanya akan memberikan beberapa termin. Ada yang termin 30%, 60%, 50%, semua tergantung banknya. Nah, biasanya 30% dia akan cairin dulu, dia lihat ada pembangunan di sana, dia akan tambah 50%, dibangun lagi, tambah lagi 80%, dibangun lagi sampai akhirnya 100% kalian bisa bangun full. Nah, seperti itu kurang lebih kronologis untuk membangun suatu kos-kosan. Nah, tapi gimana caranya waktu pembangunan itu kita bayar cicilan? Nah, ini PR banget teman-teman. Jadi, yang perlu kalian lakukan adalah kalian itu markup harga. Nah, ini penting banget. Ketika kalian itu markup harga, misalkan pembangunan itu membutuhkan uang 1 miliar. Nah, kalian itu bilang ke banknya untuk minta didanain kurang lebih 1,2 miliar. Emang agak susah karena butuh kedekatan emosional, dan ada beberapa bank yang juga ada analisis sendiri yang pinter gitu loh. Jadi kayak dia udah pasti nggak mau. Tapi kalau kalian itu sudah ada kredibilitas di bank, nah bank itu akan mau mengeluarkan lebih dari yang kalian minta. Jadi kalau misalkan 1 miliar, kalian mengajukannya itu 1,2 miliar supaya kalian diterimanya di 1,2 miliar. Nah, sisa 200 jutanya itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membayar cicilan setiap bulannya. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi kalian ada punya sisa 200 juta untuk membayar sisa bulanannya. Kurang lebih misalkan berjalannya selama 6 bulan, ya kan? 6 bulan itu berarti 200 jutanya kalian cicil tuh. Kalau misalkan pinjamannya 1 miliar, kalian ambil jangka waktu yang tenor 15 tahun, itu kurang lebih sekitar cicilannya 9 jutaan. Nah, itu kalian bisa tuh dari 200 jutanya kalian masukin dulu 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai 6 bulan. Bahkan kalian itu masih ada cashback 140 jutanya. Digunain buat apa? Untuk beli furniture. Nah, jadi ini tuh salah satu cara supaya kalian itu sangat-sangat minim tanpa mengeluarkan modal sedikit pun kalian bisa membangun suatu kos-kosan. Nah, tapi balik lagi ya teman-teman, ini pasti banyak yang bilang, "Alah, ini cuma teori-teori persetan." Kalau bisa kalian nggak mau dengerin, nggak masalah, karena aku juga nggak cerita buat orang-orang yang pikirannya sudah negatif, pikirannya sudah sangat jelek. Karena emang dibilang susah ya sangat susah. Kalau kalian nggak punya kredibilitas ya susah gitu loh. Nah, kita bicara kalau kita itu sudah membentuk suatu kredibilitas di banknya itu. Nah, kita bicara kalau misalkan kita sudah, sebelum kita masuk di sana, kita udah memasukkan dulu uang deposito supaya bank itu percaya kalau kita tuh udah ada rekeningnya di sana, kita sudah ada uang yang kita setiap per bulannya tuh kita tambah-tambahin di deposito sana, itu sudah ada dulu. Makanya ini sebenarnya tuh PR yang harus kalian kerjain dulu sebelum masuk di dunia properti. Nah teman-teman, kurang lebih sih seperti itu. Kalau teman-teman itu nggak pengen banget pakai uang sendiri, kalian bisa manfaatkan uang bank. Uang bank ini sangat membantu kalian dalam meningkatkan kekayaan kalian. Karena pada prinsipnya hutang itu adalah kita mempunyai sesuatu yang sebenarnya kita tarik di masa depan gitu loh. Ibaratnya kalau kita misalkan untuk mengumpulkan 1 miliar kita butuh waktu kurang lebih 10 tahun atau mungkin 5 tahun. Nah, kita bisa mengambil itu
di depan gitu. Nah, kita kelolain uang itu untuk digunakan dengan hutang yang produktif. Jangan sampai utangnya ini menjadi utang konsumtif. Kalian membeli HP, kalian jangan sampai ya lihat begitu kalian dapat uang itu malah kalian itu beliin HP, beliin sofa, beliin mobil. Nah, itu jangan. Ini sama sekali tidak dianjurkan. Yang kita pelajarin di sini adalah hutang-hutang yang produktif. Nah, semoga teman-teman yang menonton video ini kalian bisa mempunyai pandangan lagi, dan pastikan kalau kalian itu harus selalu ngecek dulu. Jangan tanya aku dulu, kalian cek dulu. Ketika kalian sudah punya mampet banget, bener-bener mampet, itu baru kalian tanya. Itu akan jadi jauh lebih enak tiktokannya. Karena kalau misalkan kalian masih tanyanya agak umum itu berarti aku tahu banget kalau kalian itu belum pernah coba dan kalian itu malas untuk mencoba. So, pastikan setelah nonton video kali ini kalian harus coba semuanya, kalian harus praktek ilmunya, kalian harus mulai berteman dengan orang-orang bank. So, teman-teman, segitu dulu video dari saya. Jika kalian penasaran kira-kira investor properti itu modelnya kerjanya seperti apa, kalian bisa nonton di videoku sebelumnya yang untung 650 juta dalam waktu 6 bulan. Nah, di video itu aku jelasin gimana cara investor properti itu bermain dalam properti. So, teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga video ini bisa membuka mata Anda tentang properti, dan jangan lupa untuk subscribe video kali ini, dan I'll see you in the next video, guys. See ya.